Halo sobat, seperti yang kita semua ketahui bahwa sebagian wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Hal tersebutlah yang membuat negara kita ini juga disebut sebagai negara maritim. Maka dari itu menjaga kedaulatan laut Indonesia menjadi hal yang lebih sulit untuk dilakukan. Salah satu cara yang dilakukan negara kita dalam menjaga kedaulatan maritim adalah dengan membeli kapal selam. Kapal selam adalah salah satu jenis kapal yang dioperasikan di kedalaman laut. Umumnya kapal selam digunakan untuk melakukan pemantauan secara rahasia dari dasar laut. Kapal selam pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur asal Belanda bernama Cornelis Jacob Zoon Drebel, pada 1620. Saat pertama kali dikenalkan kapal selam memiliki bentuk menyerupai telur dengan bahan dasar kayu. Hal yang cukup unik coba diterapkan oleh sang insinyur ketika pertama kali membuat kapal selam agar tahan air, yakni dengan cara melapisi bagian luar kapal selam dengan menggunakan kulit dan lilin. Percobaan tersebut membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Meskipun masih bersifat prototipe, kapal ini mampu bertahan dalam kurun waktu 3 jam. Pada era-era selanjutnya kapal selam mulai digunakan dalam bidang militer untuk menjaga daerah maritim, seperti pada masa Perang Revolusi AS, tahun 1775 sampai tahun 1783, Perang Saudara AS tahun 1861 sampai tahun 1865, Perang Dunia I dan Perang Dingin pada 1989. Kapal selam terus mengalami pembaruan dari waktu ke waktu, sampai saat ini kapal selam masih menjadi salah satu instrumen penting yang menyokong sebuah negara dalam menjaga keamanan wilayah laut. Cara kerja kapal selam secara garis besar, kapal selam memiliki cara kerja seperti kapal pada umumnya, yakni dapat mengambang di permukaan laut, namun yang menjadi pembeda adalah kapal ini memiliki kelebihan untuk dapat menyelam ke dalam laut. Saat kapal selam berada di permukaan air, sistematika kerja yang terjadi saat kapal selam berada di atas permukaan air adalah terpenuhinya tangki pemberat pada kapal selam oleh udara sehingga membuat massa jenis kapal selam lebih kecil dibandingkan air. Saat menyelam, ketika menyelam terjadi hal sebaliknya, yakni udara yang mulanya tersimpan di dalam tangka mulai perlahan dikeluarkan melalui katup. Hal ini membuat massa jenis kapal lebih besar dari air. Saat mengapung, ketika kapal akan mengapung, prosesnya kembali seperti langkah pertama. Alur kerja yang ada pada kapal selam merupakan salah satu bentuk pengimplementasian hukum Archimedes. Sejauh ini pemanfaatan kapal selam digunakan berdasarkan dua kebutuhan, yakni kegiatan militer atau kegiatan ilmiah. Demikian adalah ulasan tentang asal-usul kapal selam beserta komponen penyusun dan cara kerjanya. Kita semua sepakat bahwa penemuan-penemuan yang berhasil ditemukan oleh para ilmuwan pada zaman dahulu memberikan banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita, dan kapal selam menjadi salah satu produk perkembangan pengetahuan yang ada. Sebagai makhluk daratan, manusia selama berabad-abad menemukan cara bagaimana kita bisa hidup di luar lingkungan tempat kita berpijak, mulai dari laut, udara, hingga luar angkasa. Perkembangan teknologi laut tak hanya berkembang di permukaannya saja, seperti perahu dan kapal, tapi juga menerobos masuk hingga ke dalam air lewat kapal selam. Bagaimana awal sejarah penemuannya? Diketahui bahwa konsep kapal selam sudah ada sejak Alexander Agung ketika mengepung Tirek. Lewat lukisan Muslim abad ke-16 digambarkan bahwa Raja Muda Makedonia itu menggunakan sejenis bel yang muat untuk satu orang untuk mengintai musuh dari kedalaman laut. Dogen Saban dalam Musluman Ilim Ansiklopedi, 1984, menulis bahwa teknologi serupa juga digunakan oleh Seljuk untuk melawan kesatria salib dalam pengepungan Akka tahun 1150. Nationalgeographic.co.id, kapal selam Krinanggala 402 yang sempat hilang kontak sejak pekan lalu, telah ditemukan dalam kondisi tenggelam dan hancur di kedalaman 838 meter pada Minggu, tanggal 25 April tahun 2021. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kadispen Al, Marsekal Pertama Julius Wijoyono menyampaikan bahwa kapal selam militer Indonesia itu hanya memiliki kemampuan menyelam hingga kedalaman maksimal 500 meter. Pabrikannya 250 meter. Kalau lebih dari itu cukup fatal sih ya,
kata Julius melalui sambungan telepon di Breaking News Kompas TV, Kamis, tanggal 22 April tahun 2021. Apakah spesifikasi kapal selam tua buatan Jerman tahun 1981 itu sudah cukup baik? Yang jelas, jauh dari yang terbaik. Sebab, saat ini sudah ada kapal selam yang mampu menyelam hingga kedalaman 11.000 meter. 22 kali lebih dalam daripada kemampuan selam Nanggala.